Halo, salam kenal. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa mendengarkan penjelasan dari saya. Saat ini saya akan memberikan penjelasan untuk pemenuhan tugas bahasa Indonesia, yaitu tepatnya pada penjelasan tugas kritisi surat dinas. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riko Mitsuartono dengan NIM 22101105138 berasal dari kelas D program studi farmasi. Saat ini saya juga merupakan seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Samratulangi dan untuk data saya bisa terlihat pada gambaran yang sudah saya berikan. Nah, untuk yang akan jadi buku referensi pegangan saya dalam mengkritisi surat dinas ini adalah dari buku pegangan, yakni buku ajar bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, di mana di situ saya mengikuti beberapa aturannya untuk surat dinas itu seperti apa, semuanya sudah tertera di situ dan itu yang saya jadikan sebagai panduan atau pegangannya. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi konten dari surat kritisi dinas ini adalah dimulai dari identifikasinya, kemudian komentar ketidaktepatan surat dinas yang terdapat dari 5 bagian, kemudian perbaikan surat dinas. Nah, surat dinas yang saya gunakan adalah surat dinas ini, yakni merupakan surat dinas dari salah satu institusi, yakni Kementerian Pendidikan. Nah, 5 bagian yang saya maksudkan di sini adalah bagian yang pertama kop surat, kemudian ada bagian pembuka surat, kemudian ada bagian isi, kemudian terdapat bagian penutup surat, dan kemudian terdapat bagian tembusan. Nah, maka untuk memulai dari proses kritisi surat ini akan saya mulai terlebih dahulu penjelasannya dari bagian kop surat. Di mana untuk bagian kop surat ini saya sudah memberikan penanda untuk kata-kata yang tidak tepat atau salah atau tidak sesuai sehingga bisa dapat langsung terlihat. Nah, untuk bagian kop surat di sini saya sudah memberikan gambarannya itu terletak pada bagian titik 2. Tanda titik 2-nya itu dikatakan tandanya itu salah. Kenapa bisa salah? Dikarenakan tanda titik 2 dalam bahasa Indonesia sendiri biasanya itu sesuai keaturan itu harus diikuti oleh kata atau frasa yang ingin digarisbawahi atau ditekankan dalam penulisan sebuah teks. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau perincian lebih lanjut dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, tanda titik 2 biasanya harus rapat dengan kata pendahulunya tanpa spasi yang terlalu panjang atau terlalu besar. Jadi, ketika kita memberikan penulisan di dalam surat, itu katanya terlebih dahulu, langsung kita barengi dengan si tanda titik 2. Artinya mereka itu saling terkait. Jangan memberikan jarak atau spasi yang terlalu besar untuk yang nantinya akan mengindikasikan kepada kebingungan pembaca ketika membaca surat ini. Nah, hal ini tentu dimaksud untuk menjaga keterbingungan atau ketidakpahaman ketika kita membaca surat itu ketika spasinya terlalu besar, terlalu panjang itu akan membingungkan. Dia ini menjelaskan menekankan pada bagian seperti apa sehingga tentu kita akan sulit memahaminya. Nah, maka dari itulah konversi penulisan yang umum adalah dengan memakai tanda titik 2 dengan rapat ke kata sebelumnya. Agar kata sebelumnya maksudnya itu tersampaikan dengan baik. Kemudian bagian berikutnya yang ingin saya bahas adalah bagian pembuka surat. Nah, untuk bagian pembuka surat masih sama, letak kesalahannya itu ada pada tanda titik 2. Namun di bagian pembuka surat sudah ketambahan lagi, letak kesalahannya itu pada kata pengerak. Kata pengerak, mendengar kata pengerak saja ini sudah nampak salah karena kata yang benar pasti terlintas di pikiran kita adalah kata penggerak. Nah, tentu benar. Untuk kesalahan pada bagian pembuka surat ini adalah terletak pada kata pengeraknya, di mana kata itu termasuk dalam kesalahan penggunaan ejaan huruf yang nanti menyebabkan kesalahan ketika pelafalan mengomongkan atau membicarakan kata pengerak ini itu menjadi tidak cocok gitu. Nah, seharusnya kata yang benar itu adalah kata penggerak, bukan pengerak. Harusnya ditambahkan lagi
kata atau huruf G untuk lebih melengkapi dan menjelaskan kata tersebut dengan benar. Karena kata penggerak dalam bahasa Indonesia ini adalah kata benda yang mengacu pada seseorang atau sesuatu yang bertindak sebagai pendorong atau penyebab pemicu. Ketika suatu kegiatan itu bisa berlangsung, itu harus ada seorang penggerak. Nah, pada teks ini, pada surat tersebut, kata penggeraknya itu salah karena G-nya itu tidak ditambah, sehingga ini termasuk dalam kata kesalahan penggunaan ejaan huruf yang nanti akan menyebabkan kesalahan pelafalan. Nah, berikutnya adalah pada bagian yang ingin saya bahas, kemungkinan adalah pada bagian penutup surat dan tanda tangan surat ya. Jadi untuk bagian penutup surat dan tanda tangan surat ini sudah saya berikan keterangan juga ada dua kesalahan pada kalimat atas pertanyaan dan kerjasamanya, juga pada kata A titik N atas nama ya. Jadi letak kesalahan pertama kita mengidentifikasinya adalah pada kata kumpulan atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Kenapa bisa salah? Karena penggunaan kata gantinya pada kalimat tersebut tidak jelas mengacu kepada siapa. Bentuknya akan lebih tepat jika kita menggantinya dengan kata sapaan untuk orang kedua, seperti saudara, bapak, dan ibu, atau karena komunikasi yang terjadi dalam surat ialah komunikasi antara pihak pertama dan pihak kedua, maka harus jelas siapa yang kita berikan rasa ucapan terima kasih. Artinya tidak memberikan kebingungan ketika orang membaca surat. Harus disertakan atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu. Seperti itu. Artinya dia sudah menunjukkan siapa yang ingin dia berikan rasa terima kasih atau siapa yang sebenarnya akan menerima surat ini itu sudah diletakkan di kata tersebut. Kemudian kesalahan yang kedua adalah pada atas nama. A titik N-nya itu tidak diakhiri dengan titik lagi di bagian belakangnya. Itu dikatakan salah karena di mana penulisan A dan N dengan huruf kecil dan masing-masing itu harus diakhiri dengan titik. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat, di mana menguasakan si penandatanganan surat kepada pejabat setingkat yang ada di bawahnya. Namun tetap, pada dasarnya penulisan kata A titik N itu harus ditambahkan titik di bagian belakangnya untuk menegaskan siapa yang menulis atau menandatangani surat kuasa ini. Sehingga perubahan yang harus diubah dari bagian ini adalah ditambahkan saja tanda titik di bagian huruf N. Kemudian mungkin pembahasan terakhirnya itu adalah bagian tembusan, di mana untuk bagian tembusan ini ada kesalahan pada bagian atau kata lingkungan. Kenapa bisa salah pada kata lingkungan ini? Karena penggunaan huruf kapital untuk kata lingkungan dalam kalimat direktur di lingkungan Direktorat Jenderal dan Tenaga Kependidikan tergantung pada konteks dan panduan penulisan yang berlaku. Dalam banyak kasus, kata lingkungan sendiri tidak memerlukan huruf kapital. Namun, kecuali ya jika itu adalah bagian dari nama organisasi, sebuah etnis, kemudian jabatan tertentu yang dianggap sebagai nama yang berhak memiliki huruf kapital atau memakai huruf kapital, maka harus dipakai. Kemudian, jika kata lingkungan ini hanya digunakan secara umum untuk merujuk pada lingkungan atau situasi tertentu, maka huruf kapital biasanya tidak diperlukan. Namun jika sudah berkaitan dengan organisasi, harusnya itu disertakan dengan huruf besar. Di lingkungan dengan huruf L-nya itu besar. Huruf kapitalnya ya. Namun jika lingkungan di sini merujuk pada sebuah entitas atau organisasi yang memiliki status khusus, maka penggunaan huruf kapital bisa dipertimbangkan. Sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka penggunaan huruf kapital pada teks ini akan menyesuaikan dari seberapa sudut pandang dari bagaimana kita melihat konteks sudut pandang dari kata lingkungan ini ditujukan kepada dalam hal apa, dikaitkan dalam hal apa. Apakah dalam hal kondisi lingkungan atau dalam organisasi. Jika hanya membahas mengenai situasi, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital untuk L-nya. Namun, jika ini ada kaitannya dengan sebuah organisasi atau entitas ya, atau etnis, itu harus menggunakan huruf L yang berukuran besar atau kapital untuk menegaskan. Mungkin itu saja untuk pembahasan yang bisa saya berikan. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kritis surat dinas yang sudah saya ambil sebagai contohnya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya mohon maaf atas setiap kesalahan kata yang saya ucapkan.
Dan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton penjelasan video kali ini. Saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. And go.